matahari. Matahari merupakan sumber energi utama bagi kehidupan di muka bumi, termasuk sebagai energi alternatif pada bidang teknologi manufaktur. Sistem pembangkit listrik tenaga surya untuk keperluan rumah tangga umumnya disebut sebagai solar home system atau bisa disebut SHS. Energi listrik yang dihasilkan oleh modul sel surya pada siang hari juga disimpan di dalam baterai untuk digunakan pada malam hari. Komponen SHS sebagai berikut. Modul panel surya, yaitu sebuah piranti yang berfungsi menangkap cahaya yang selanjutnya diubah menjadi energi listrik arus searah atau bisa disebut dengan DC, dan kemudian disimpan di baterai. Regulator, yaitu perangkat pengatur arus di solar cell ke baterai. Piranti yang digunakan untuk menampung energi listrik dari sel surya saat siang hari. Inverter, yaitu peringkat daya yang dapat mengubah arus listrik searah menjadi arus bolak-balik yang bisa disebut dengan AC pada tegangan dan frekuensi yang dibutuhkan sesuai perancangan rangkaiannya. Instalasi SHS. Instalasi pemasangan SHS harus terlebih dahulu dengan perhitungan kebutuhan energi listrik. 1. Menentukan banyaknya modul sel surya yang bisa disebut dengan BP. Berikut sebagai untuk rumusnya. Tentukan banyaknya baterai. Sebagai berikut rumusnya. Proses instalasi panel surya adalah sebagai berikut. A. Pilihlah area yang dapat menampung jumlah sel surya. Sambungkan panel surya ke regulator, selanjutnya ke baterai. C. Dari baterai, arus DC diubah menjadi AC melalui inverter. D. Arus listrik siap digunakan pada peralatan rumah tangga. Berikut sebagai air. Yang kedua ada air. Air juga dimanfaatkan sebagai sumber energi, yaitu pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pemanfaatan tenaga mikrohidro dalam bidang energi yaitu dengan memodifikasi aliran sungai sehingga dapat menggerakkan turbin pembangkit listrik. Jenis pembangkit listrik tenaga mikrohidro ada 3 macam. Yang pertama kapasitas mini hidro, yang kedua kapasitas mikrohidro, dan yang ketiga kapasitas pikohidro. Komponen pembangkit listrik tenaga mikrohidro ada 7 macam. Yang pertama, bendungan, berfungsi untuk menampung aliran sungai. Yang kedua ada saluran terbuka, berfungsi untuk mengarahkan air pada bak penampung untuk diarahkan ke tempat yang lebih rendah. Ketiga, bak penenang, yaitu bak untuk menampung air dari saluran terbuka ke pipa pesat. Dan keempat ada pipa pesat. Pipa pesat berupa saluran tertutup yang dihubungkan dengan turbin. Kelima, turbin berfungsi untuk menggerakkan generator. Dan keenam, generator. Ketujuh atau yang terakhir, instalasi kabel. Angin. Para nelayan memanfaatkan tenaga angin untuk menggerakkan perahu saat berlayar atau kembali mendarat. Agar dapat memanfaatkan tenaga angin, kita harus mengetahui syarat daerah yang dapat dijadikan sebagai tempat pendirian pembangkit listrik tenaga angin atau PLTA. Karakteristik angin beserta ciri-ciri diperlukan untuk mengetahui bahwa daerah tersebut dapat dijadikan sebagai tempat pendirian pembangkit listrik atau tidak. Kecepatan atau massa. Berikut karakteristik angin beserta ciri-ciri bahwa
Kecepatan nomor 1 0,30 sampai 1,50. Ciri-cirinya benang asap lurus ke atas. Nomor 2 1,60 sampai 3,30. Asap bergerak searah aliran angin. Nomor 3 3,40 sampai 5,40. Ciri-cirinya sebuah petanda arah angin bergerak dan daun yang bergoyang. Nomor 4 5 sampai 50 sampai 5,50 sampai 7,90. Ciri-ciri ranting pohon bergoyang, kertas dan debu bertebangan. 5 8,00 sampai 10,70. Ranting pohon bergoyang bendera berkibar. Komponen PLTA. 1. Turbin, yaitu alat yang menghantarkan gerak mekanis angin, tidak mengubah generator. Tower, yaitu tiang pancang sebagai penyangga suatu turbin. 3. Generator, yaitu alat untuk mengubah energi mekanik air menjadi energi listrik. Baterai, yaitu alat yang berfungsi menyimpan energi dari generator yang selanjutnya akan dimanfaatkan sebagai sumber energi. Kontainer atau regulator, yaitu perangkat pengatur arus dari solar sel ke baterai. Bioenergi merupakan alternatif bahan bakar yang dikembangkan berdasarkan kekayaan biomasa. Jenis-jenis bioenergi: 1. Bioetanol, 2. Biodiesel, 3. Biogas, dan bahan-bahan lainnya. Bahan-bahan penghasil bioenergi. Bahan yang digunakan untuk sumber bioenergi antara lain kelapa sawit, jarak bakar, sagu, ubi, kayu, jagung, dan kotoran ternak. Biodiesel dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan minyak goreng. Pengolahan minyak menjadi biodiesel tidak harus minyak baru. Bioetanol merupakan turunan dari konversian biomasan berbasis sukrosa dan